Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 3,63%. Dengan total market cap mencapai di 1,62 triliun US dollars, dengan penurunan lagi Bitcoin dominan sebesar 0,03% dan peningkatan volume sebesar 15,9%. Dan kita bisa lihat di sini Bitcoin kembali membuat lower low. Dia terkoreksi dengan cukup signifikan dalam 24 jam terakhir. Tepatnya dia terkoreksi sebesar 3,71%. Berubah 3,73%. Dan sekarang trading di angka 41.000 lebih 20 USD ya. Nah, ini dia skenario yang sudah gue khawatirkan dari kemarin-kemarin ya, karena pelemahan Bitcoin secara TA, dan kita tahu fundamentalnya juga sekarang ya bisa dibilang sudah kelewat nih masa-masa ETF spot ya. Dan ternyata jadinya adalah buying the rumor and selling the news. Untuk Ethereum terjadi koreksi juga, tetapi sedikit lebih kecil di angka 2,95%, dan sekarang trading di angka 2.452. Oke, untuk hari ini kita akan seperti biasa kita pecah jadi dua. DJWT sesi pertama adalah untuk pembahasan Bitcoin dan Ethereum. Untuk sesi kedua kita akan membahas lebih ke altcoins. Jadi ini adalah sesi pertama BTC dan Ethereum. Sesi kedua kita akan lebih ke altcoins. Buat lo yang pengen pair favorit lo buat dibahas di DJWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak yang ingin dibahas ya, atau pair itu cukup banyak peminatnya, maka gue akan masukkan ke DJWT sesi kedua ya. Oke, seperti biasa gue ingatkan, TCI sudah aktif di Twitter ya. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kripto dan finance in general. Bentuknya bisa analisa, news, dan juga memes ya. Oke, sekarang kita akan geser ke ekonomi kalender, ke GMT plus 7 seperti biasa ya. Dan untuk hari ini tanggal 19 hari Jumat ya, 19 Januari. Dari US akan ada keluar satu data penting, yaitu adalah existing home sales, data untuk Desember kemarin ya. Nah, harapan kita apa? Harapan kita adalah supaya dia itu lebih rendah daripada ekspektasi, karena lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD ya. Nah, kita berharap dia lebih rendah daripada 3,82 ya. Ini kayaknya 3,82 juta ya. Itu kurang lebih untuk hari ini ya. Satu saja data penting dari US. Untuk besok ya, besok itu tanggal 20 hari Sabtu. Nah, seperti biasa hari Sabtu hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi besok kita bisa berfokus ke TA ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke news, dan news ini datang dari Singapura, di mana Singapura, atau di sini tepatnya adalah The Monetary Authority of Singapore ya. Mungkin ini kayak semacam SEC-nya mungkin ya, SEC dari Singapura menyatakan bahwa para warga Singapura harus hati-hati ya, dan juga against untuk buying spot ETF ya, spot Bitcoin ETF ya. Alasannya kenapa? Ya simple, karena mereka belum kasih izin gitu ya. Jadi ya lagi-lagi ya, sekarang itu Bitcoin secara ya jujurnya gini, kalau secara harga ngepump pasti semua orang beli gitu ya. Ya kayak biasa lah sebenarnya ya. Justru kalau gue ngelihatnya terjadi buying down and selling the news ini menjadi suatu peluang ya, peluang buat lo yang kemarin ketinggalan. Waktu kemarin Bitcoin keburu ngepump duluan ya. Ngepumpnya bisa dibilang wah dengan cukup ekstrim di sini ya. Nah, dan lu ketinggalan, nah harusnya di sini waktunya buat kita akumulasi lagi. Begitu. Ya, tapi lagi-lagi biasanya orang kalau udah ngeliat Bitcoin drop ya, ya jadinya begini, biasanya semuanya jadi negatif gitu ya. Wah, hati-hati, volatile, bla 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 bla. Tapi justru menurut gua volatility yang diberikan oleh Bitcoin itu juga suatu hal positif yang memberikan kita kesempatan untuk akumulasi. Tapi lagi-lagi itu adalah pandangan gua ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisis di Twitter. Mungkin ada yang nanya nih, Bang, jadi menurut lu pandangan kayak gimana sih? Kalau gue pribadi ya, bisa dibilang mendekati ini ya. Gue udah bahas di CWT dari kemarin-kemarin bahwa ada kemungkinan nih Bitcoin bisa membuat lower low atau melemah trennya di bahkan makro. Nah, makronya kalau di sini kan dia bilang sampai ke 33.500. Kalau gua enggak lah, kalau gua tuh lebih ke bull support band. Yang sekarang ada di angka 37 sampai 35 gitu. Jadi
Kalau gue pribadi melihat mungkin masih ada beberapa waktu lagi kita sideways sampai dia terjadi koreksi. Koreksi besarnya kemana? Probability-nya lebih ke bull support band ya. Nah, itu di mana kita akan bahas nanti di belakang ya. Untuk sekarang kita lihat dulu di daily-nya Bitcoin, kita bisa di sini sayangnya PR-nya gagal dia lakukan ya. Jadi concern gue kemarin beneran kejadian ya. Nah, jadi jelas ya Bitcoin sudah jelas banget masuk ke dalam skenario yang bearish. Lower low, lower high, lower low lagi gitu ya. Nah, PR-nya kalau bisa hari ini Bitcoin jangan daily close di bawah dari 41.204 kalau ingin mempertahankan si momentum bullish-nya gitu ya. Itu kurang lebih untuk di Bitcoin supaya bisa tetap bertahan ya. Dan untuk di weekly-nya, ya, nah ini ngomongin soal bull support band nih. Nah, bull support band itu sekarang ada di angka 30, oh ya kalau dibulatin 37.000 sampai 35.522. Nah, kalau menurut gua kalau sampai dia terkoreksi atau ya ngedam gitu ya. Nah, kalau menurut gua targetnya adalah ini, bull support band. Jadi di angka 37 sampai 35.500. Jangan sampai tembus. Itu PR besar dari Bitcoin di makronya ya, atau di weekly-nya ya. Nah, supaya dia bisa mantul, karena kalau dia mantul di sini, kita lihat secara sejarahnya aja deh. Saat Bitcoin mantul di bull support band seperti di sini ya. Itu apa yang terjadi? Udah gitu pump. Apa yang terjadi di sini? Koreksi, mantul di sini, pump. Koreksi, mantul, pump. Koreksi, mantul, ujung-ujungnya pump gitu. Jadi intinya kalau gue pribadi sih berharapnya ini bisa menjadi suatu cycle yang mirip-mirip seperti di sini 2015 sampai 2017 di mana dia ada rally, pump, udah gitu koreksi ke bull support band, mantul lagi, pump lagi, mantul lagi, pump lagi dan seterusnya. Oh, ini literally cycle yang akan ekstra menguntungkan karena secara TA kita bisa rinse and repeat ya. Kita bisa di sini TP sedikit, turun, dia koreksi, akumulasi ya, koreksi, akumulasi terus seperti itu ya. Tapi lagi-lagi kita bukan punya market, tapi harapan gua kita bisa seperti ini nih ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin di weekly maupun di daily ya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini untungnya MA 200 masih bisa menahan ya, walaupun sedikit bikin deg-degan ya. Karena udah hari ketiga di retest MA 200 sebagai resisten. Semoga nggak kayak gini kejadiannya ya. Harapan gue adalah sekarang PR-nya simple, nggak usah berpikir turunnya dulu. Gue berharap dia nggak tembus MA 200 ya. Itu kurang lebih PR untuk indeks dolar, dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, dan juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Nah, ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin ya, secara buy limit.
ada perubahan tentunya ya. Buy limit pertama tembus ya. Nah, buy limit kedua juga kita bisa lihat di sini tembus. Yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga yang sekarang sayangnya juga lagi tembus. Jadi buat lo yang sudah pasang buy limit 1, 2, 3 ya harusnya udah kena semua ya. Kalau sampai ini jebol kita harus buat buy limit baru. Jadi buat lo yang mungkin lagi nonton ya, nanti by the time ini nonton dan di bawah dari 41.204 bisa pertimbangkan buy limit ketiganya langsung harga market aja ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin secara posisi spot. Untuk posisi futures, kita sudah dapat posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 41.204 ya. Nah, posisi long kita ini kita lihat besok jam 7 pagi. Apabila daily closing di bawah dari 41.204, maka cut loss. Tapi apabila ternyata dia secara secara daily closing di atas dari 41.200-an, nah, kita bisa pertahankan posisi long kita dengan target TP di angka 41.679 ya. Itu kurang lebih untuk posisi longnya. Untuk posisi short tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 41.679, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 41.204 ya. Secara struktur lagi-lagi seperti yang gue bilang ya, cenderung masih bearish karena membuat lower low, lower high dan lower low lagi ya. Untuk Ethereum mulai terjadi juga struktur seperti di Bitcoin ya, lower low ya, lower high, dan ada possibility, ya bukan possibility, ini sebenarnya udah membuat low low lagi ya. Jadi untuk Ethereum pun lagi-lagi seperti yang gue sudah bahas di DCWT kemarin ya, secara struktur dia masih oke. Tetapi gue bilang kalau andaikan Bitcoin lanjut lagi turun, ini mau nggak mau ketarik, dan beneran ya. Jadi Ethereum cenderung ketarik oleh Bitcoin, tetapi untungnya dia masih banyak support-support di bawahnya seperti EMA20 dan buy limit selanjutnya ya. Jadi untuk posisi spotnya sendiri, buy limit 1 dan kedua sudah tembus. Yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga di MA20 yaitu di angka 2.410 USD ya. Itu kurang lebih adalah buy limit terakhir untuk Ethereum. We'll see apakah dia bisa bertahan atau tidak ya. Untuk posisi futuresnya lagi-lagi belum terjadi setup ya. Yang terdekat mungkin adalah EMA20. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 2.492. Sementara untuk posisi shortnya, tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 2.492, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk Ethereum, quite simple ya. Dan overall kita bisa lihat di sini keadaannya ya struktur kayak udah yang gue bahas tadi ya, lower high, lower low ya. Cenderung bearish begitu. Jadi kalau gue pribadi sudah mengingatkan dari kemarin-kemarin ya, bahkan kayaknya dari sebulan sebelum ETF ini di launch, hati-hati, ada kemungkinan buying the rumor and selling the news, dan lagi-lagi terjadi. Lu tau dari mana sih bang? Ya kita bisa lihat ya, Cardano dulu ya waktu hard fork Gaugen ya, udah gitu Dogecoin waktu si Elon Musk SNL ya, dan banyak lagi ya. Kalau lu sudah pernah masuk ke dalam market, bukan cuma kripto ya, saham juga dan lain-lain gitu ya, itu sering kali terjadi fenomena itu, buying the rumor and selling the news. Biasanya yang menjadi pertanda adalah mereka nge-pump duluan nih. Kalau misalkan dia adem-adem aja, udah gitu tiba-tiba ada news besar seperti ETF, nah itu ada kemungkinan bisa nge-pump. Tapi kalau dia udah duluan nge-pump gitu ya, beberapa minggu atau beberapa bulan sebelumnya, possibility untuk terjadi buying the rumor and selling the news semakin besar ya. Maka akhirnya voila, terjadi seperti pembahasan kita dari kemarin-kemarin ya. Oke. Seperti biasa mengingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.